Selamat pagi, Horas Yahobu. Perkenalkan, saya Suster Dominika Nababan OSF. Pekerjaan saya, perutusan saya sekarang ini di kantor Keuskupan Sibolga, terutama sebagai Dirdios KKI Keuskupan Sibolga. Saya akan men-sharingkan pengalaman saya bersama Bapak Uskup Monsinyur Anisetus Sinaga, dan saya beri judul dari Boru Pinarorot ke Boru Hasian. Seperti kita lihat dalam buku ini, dari imamat Parmalim ke imamat Katolik, isinya bagaimana autobiografi Bapak Uskup, dan saya tidak menduga bahwa di salah satu halaman, itu ada di halaman 39, ternyata ada tertulis nama saya. Dan memang ada pengalaman istimewa yang pada saat itu saya tentu belum menyadari dan belum tahu. Ternyata saya waktu masih kecil itu sering digendong-gendong Bapak Uskup karena beliau waktu masih frater menjadi pendamping Puan Ina yang disebut dulu Parari Kamis, dan ibu saya ternyata aktif di sana, dan itu saya tahu. Ketika itu berdasarkan buku ini dan cerita Bapak Uskup bahwa saya sering digendongnya kalau saya menangis. Nah, itu lebih hidup lagi kisah itu ketika saya kekal tanggal 12 Mei 1995 di Padang Sidempuan. Kenangan itu seakan-akan hidup ketika Bapak Uskup bertemu dengan ibu saya, kakak dan saudara-saudara saya dari Pematang Siantar di Sidempuan. Mereka mengenang kembali bagaimana saya ketika kecil digendong-gendong, diparorot oleh Bapak Uskup. Dan memang pada saat itu ada acara mangulosi, dan keluarga saat itu mangulosi Bapak Uskup Anisetus Sinaga yang pada saat itu uskup di keuskupan kita sebelum pindah ke Medan. Dan akhirnya seperti disahkan, ulos itu menjadi ulos Upaparorot. Kenangan ini selalu memang dikisahkan oleh Bapak Uskup Anisetus Sinaga kepada banyak orang setiap kesempatan juga. Bahkan ketika saya masih ibu novis di Pangaribuan, kepada para novis dikisahkan itu bagaimana saya secara simbolik dipangku oleh Bapak Uskup ketika pesta kaul kekal itu. Dan setiap pertemuan, baik saya hadir ataupun tidak pada pertemuan muspas misalnya, selama 2 tahun dan 2 kali berturut-turut kisah itu tetap diceritakan Bapak Uskup. Ada rasa senang untuk saya, tetapi ada juga kadang-kadang rasa malu. Karena tapi lebih bangga, lebih senang, bahagia bahwa orang kudus seperti Bapak Uskup, orang yang baik, ternyata pernah marorot saya. Itu kisahnya. Jadi saya ini boru na pinarorot nih Bapak Uskup. Dan sapaan itu menjadi boru itu hidup sampai akhir hayat beliau kepada saya. Kalau yang lain dipanggil putri, anakku, pada para suster itu putriku, dan itu keakraban, kedekatan sebagai gembala dan bapak kepada kami, terutama kaum religius, misalnya kepada para imam, anak-anakku, para suster, putri-putriku. Kalau pada saya misalnya saat kami berdua, beliau memanggil saya boru. Dan untuk saya itu satu kedekatan antara anak dan orang tua. 2 tahun terakhir ini setelah Bapak Uskup Anisetus Sinaga menjadi administrator apostolik di Keuskupan Sibolga, saya hampir setiap hari bertemu beliau karena memang saya kerjanya di sini. Terutama saya atas permintaan beliau memperhatikan secara khusus terutama buah. Jadi beliau memang membutuhkan buah di ruang kerja, dan juga dari komunitas si Mare-Mare kita sudah sepakati setiap hari kita beri jus kepada Bapak Uskup. Maka setiap jam 10 pagi kita beri jus kepada beliau.
Dan mengenai buah ini, disitulah setiap hari kami berinteraksi, bercanda. Kalau saya masuk ke kantor ruang kerja Bapak Uskup, ya kadang-kadang beliau sedang serius, sedang tekun bekerja. Tapi kalau saya sudah datang, Bapak Uskup langsung bilang, "Ah, kau ini putri mengganggu saja." Tapi setelah itu bercanda, "Bapak Uskup, saya mau lihat buah, saya ganti yang lama saya dengan yang baru yang masih segar." Dan biasanya itu saya bersihkan kantornya, ambil sampah-sampah, dan selalu Bapak Uskup mengatakan, "Manja kali, manja kali." Maksudnya yang manja kali itu adalah beliau saya manjakan. Suatu ketika Bapak Uskup mengatakan kepada saya, "Dominika, kamu ini balas dendam ya?" Lalu saya agak bingung apa maksud Bapak Uskup mengatakan saya balas dendam. Lalu dilanjutkan, "Waktu kecil kau kuparorot, sekarang kau marorot saya, kau balas dendam." Begitu sambil tertawa dengan kekasan Bapak Uskup. Lalu saya jawab dengan polosnya, "Bapak Uskup, sudah pantaslah seorang anak mengurus orang tua. Ya kalau masih kecil dulu saya yang diparorot Bapak Uskup, ya kalau memang dianggap marorot dengan senang hati. Memang begitulah, kalau Bapak Uskup membutuhkan sesuatu, beliau telepon saya dan meminta, termasuk mencuci jubahnya. Jadi setiap saya ke kantor itu, saya tanya, ada jubah yang mau dicuci Bapak Uskup? Dan biasanya Bapak Uskup sudah siapkan di tas, nah bawa, nah. Lalu kalau sudah bersih, memang para suster yang mencuci, menyetrika, melipat, saya bawa kepada Bapak Uskup. Dan di situ beliau selalu mengatakan, "Manja kali aku, manja kali aku." Ya, dan begitulah. Saya selalu bahagia dan disemangati oleh Bapak Uskup dalam tugas-tugas ini. Terutama ketika kami mencipta lagu, merekam, dan sampai pada satu bentuk video, Bapak Uskup memberi dukungan. Dan itu ada, kalau kita melihat di dalam kata pengantar, memang dalam rangka 100 tahun ensiklik Maximum Illud tahun 2019. Ini menjadi kenangan yang berharga bagi saya, terutama bulan Oktober 2020 yang baru lewat. Setiap keuskupan, terutama para uskup, bergilir memimpin 2 rosario misioner yang dikoordinir oleh Karya Kepausan Indonesia, Biro Nasional dari Jakarta. Kami para Dirdios bekerja sama dengan tim Komsos itu mengadakan 2 rosario misioner per keuskupan. Tanggal 17 Oktober yang lalu, giliran Keuskupan Sibolga, Bapak Uskup kita memimpin doa rosario misioner pada saat itu. Itulah kenangan terakhir kerjasama kami. Dan bagi saya, Bapak Uskup selalu mendukung. Ya, siap saja, pokoknya bilang atur saja Dominika. Bicara dengan Komsos, bicara dengan Sekjen, atur saja, saya ikut. Dan memang Bapak Uskup ikut apa yang kita katakan. Luar biasa, Bapak Uskup seorang gembala, seorang pemimpin, tapi sangat rendah hati. Iya, ikut saja. Begitu pengalaman saya bekerja di sini. Dan terutama saya merasa terpanggil untuk lebih memperhatikan. Saya punya satu pengalaman menarik. Ketika itu Bapak Uskup tidak melihat saya di sini, saya ditelepon. Lalu, "Di mana kamu putri?" "Saya di rumah Bapak Uskup, saya siap mau ke Nias." Begitulah. "Bisakah kamu menjahit bajuku?" Saya pikirlah ini baju yang sobek mau dijahit. Saya bilang, "Saya coba Bapak Uskup, kalau menjahit yang sobek-sobek apa bisa saya." Tetapi nyatanya saya langsung ke kantor keuskupan, ke ruang kerja, nyatanya bukan menjahit baju yang sobek. Bapak Uskup langsung kasih bajunya ke mejanya, "Nah ini jahit seperti ini 5. Persis warnanya, persis ukurannya, pokoknya kainnya juga." Saya bingung, 5 dan ada motifnya. Saya tanya, "Persis Bapak Uskup?" "Iya persis." Saya mulai hubungi Cici Betty, dia angkat tangan, tidak bisa. Saya ingat ada teman kerja saya di Jakarta
Mbak Tan Mariam, dia di KKI Biro Nasional. Saya kontak, Mbak Tan, tolong Mbak Tan, aku punya tugas dari Bapak Uskup. Lalu saya cerita, lalu Mbak Tan bilang, kirim saja kain itu. Saya kirim, ternyata itu kain Manado dan harus dibeli di Manado dan dibordir di Manado sesuai dengan motif yang sudah ada. Lalu dijahitkan di Bandung. Maka kemeja yang coklat yang 5 yang biasa dipakai Bapak Uskup itu sudah jalan, didapat dari mana-mana, jalan kemana-mana. Sesudah selesai tuntas baru dikirim ke Sibolga. Dan yang luar biasanya sesudah selesai baju itu, baru jahit lagi ya celanaku 5, ini kainnya. Lalu saya mulai mencari kain di Sibolga ini. Ada beberapa toko kain mencocokkan warna dan jenis kain. Akhirnya ditemukan dan dijahit juga 5. Begitu Bapak Uskup kalau meminta sesuatu, beli pisau silet 10, beli handuk kecil saya 10. Dan saya selalu mengerjakan itu dengan senang hati. Apapun yang diminta Bapak Uskup, saya lakukan dengan senang hati. Sekali lagi, saya merasa Bapak Uskup selain gembala, tapi orang tua saya. Bahkan kalau pulang itu, siang hari Bapak Uskup mau makan, beliau menyapa saya, mengatakan, makan boru. Saya bilang, iya Bapak Uskup, selamat makan. Kalau sore saya sudah duduk di kantor, Bapak Uskup datang, horas boru, begitulah. Jadi untuk saya, sapaan boru itu kayaknya terbiasa untuk saya. Dan saya nyaman dan bahagia dengan itu. Bahkan ketika ulang tahun Bapak Uskup terakhir, bulan September yang lalu, Bapak Uskup seperti biasa menyuapi para suster, Pastor Blasius yang hadir waktu itu. Ketika menyuapi saya, dia katakan, ini untuk boru hasian. Istimewa bagi saya bahwa saya dikatakan boru hasian. Yang lain putriku, tapi saya boru hasian. Dan sebenarnya boru hasian itu sudah beberapa kali terungkap ketika sarapan di komunitas juga. Beliau pernah mengatakan Dominika itu boru hasian, karena dia balas dendam. Itu bahasa-bahasa yang ya waktu itu bagi saya biasa saja, walaupun ada rasa senang dan bangga, tetapi untuk saya ini menjadi sapaan yang luar biasa, yang istimewa, yang tak terlupakan. Dan itulah kenangan saya dengan Bapak Uskup yang memang bagi saya beliau adalah sungguh seorang gembala, seorang bapak yang sederhana, rendah hati, tidak terlalu memikirkan saya uskup ini suster atau anggota karyawan keuskupan, tidak. Bahkan di ruang kerjanya kami sering diskusi. Kadang-kadang saya pikir, siapakah aku ini? Tapi Bapak Uskup tukar pikiran, bagaimana menurutmu? Begitulah kedekatan yang untuk saya luar biasa. Dan saya sangat kehilangan beliau. Kehilangan sosok Bapak yang menyapa, yang akrab, yang hangat, yang bagi saya, Monsinyur Anisetus Sinaga, orangnya sangat visioner. Cita-citanya tinggi dan bisa dikatakan si pemimpi. Karena memang banyak sekali rencananya untuk keuskupan Sibolga ini. Untuk anak-anak, untuk remaja. Apa yang kamu buat, Dominika? Ayo ke Keuskupan Agung Medan, di sana belum apa-apa. Begitu awal beliau di sini. Sekami di Keuskupan Agung Medan belum apa-apa. Ayo kamu ke sana. Saya bilang, waktu itu masih Uskup Agung, Bapak Uskup di sana. Tergantung opung. Kalau memang saya ke sana, boleh. Itu canda saya, ya. Jadi memang beliau sangat punya harapan yang luar biasa untuk Keuskupan Sibolga, punya mimpi yang luar biasa. Bahkan untuk kami para OSF, saya pikir untuk tarekat religius lain juga demikian. Selalu punya tekanan, OSF jangan lupa ya, Gomo. Pada ulang tahun terakhir juga selalu dikatakan, Gomo ya, kalian buka di sana.
Jadi saya pikir ini satu mandat yang harus kami perhatikan dan semoga kami bisa mewujud nyatakan itu. Jadi inilah kantor Bapak Uskup yang saya setiap hari datang mengunjungi beliau di tempat ini, dan kadang-kadang saya juga membersihkan kantor ini. Yang penting apa yang dibutuhkan saya siap melayani beliau. Seperti saya katakan tadi, terutama buah, jus, dan pakaian-pakaian beliau. Jadi di dalam kantor ini banyak kenangan dengan Bapak Uskup. Semoga juga beliau tetap tinggal bersama kita dan menjadi pendoa bagi kita. Maka saya pun mengucapkan kepada Bapak Uskup, meskipun secara fisik tidak ada lagi di sini, saya yakin Bapak Uskup sudah di surga. Selamat jalan Bapak Uskup. Bapak yang marorot saya sejak kecil dan hingga pada akhir hidup. Bapak Uskup juga marorot saya sebagai salah satu ketua komisi di keuskupan ini. Saya sendiri secara manusiawi sangat kehilangan, karena memang sampai sekarang Keuskupan Sibolga belum mendapatkan uskup yang baru. Tapi rencana dan kehendak Tuhan itu di luar kemauan manusia. Semoga Bapak Uskup menjadi pendoa bagi kami di sini dan terutama bagi saya sendiri. Terima kasih untuk teladan hidup, terutama hidup rohani yang memang bisa kami rasakan melalui kehadiran dan pelayanan Bapak Uskup. Selamat jalan Bapak Uskup yang tercinta.